Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan final project DWO yang telah kami kerjakan. Perkenalkan, saya Wali Devina Setiawan dengan NPM akhir 172. Perkenalkan, saya Nindya Sita Paramasti dengan NPM akhir 137. Perkenalkan, saya Berna Ingridina dengan NPM akhir 143. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Abdullah dan IPN akhir 139. Oke, pada kali ini kami akan menjelaskan gambaran studi kasus, proses bisnis, serta model data warehouse yang digunakan dan bagaimana hasilnya dimanfaatkan dalam bentuk dashboard sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Nah, studi kasus ini mencakup dua proses bisnis utama, yaitu penjualan dan pembelian. Pada proses penjualan, sistem mencatat transaksi customer beserta informasi produk, waktu transaksi, customer, dan wilayah atau teritori untuk menganalisis performa penjualan. Sementara itu, pada proses pembelian, perusahaan mencatat transaksi pembelian dari vendor yang mencakup harga beli, jumlah barang, metode pengiriman, dan tanggal transaksi guna memantau pengeluaran dan aktivitas procurement. Model data warehouse yang kami gunakan adalah Fact Constellation Schema, karena terdapat dua fact table utama, yaitu sales dan purchase, yang berbagi beberapa dimensi seperti waktu dan produk. Ini. Model ini memungkinkan analisis bisnis yang lebih menyeluruh dari sisi penjualan maupun pembelian. Data dari fact table dan dimension table kemudian divisualisasikan dalam bentuk dashboard yang berfungsi sebagai ringkasan tingkat manajerial. Dashboard ini tidak menampilkan detail operasional, melainkan metrik utama untuk memonitoring kinerja secara umum. Secara keseluruhan, dashboard memberikan gambaran kondisi penjualan, distribusi performa berdasarkan wilayah, serta kontribusi produk, sehingga membantu stakeholder melihat pola dan tren bisnis. Dengan demikian, kombinasi Fact Constellation Schema dan dashboard ini mendukung pengambilan keputusan strategi berbasis data. Selanjutnya, pada tahap ETL yang dilakukan pada Pentaho Data Integration, untuk date sendiri, diambil dari tabel sales order header. Lalu untuk produk, diambil dari production product, yaitu kami mengambil product ID, product name, product number, color, standard cost, list price, size, weight, dan produk subkategori, lalu produk model ID. Lalu selanjutnya untuk customer, diambil dari sales customer, lalu melakukan join untuk tabel person, lalu dilakukan join juga pada tabel sales territory. Lalu untuk teritori diambil dari tabel sales territory saja. Untuk ship method, kami mengambil dari purchasing ship method. Di sini menggambarkan jenis-jenis ship methodnya. Lalu untuk tabel vendor, kami ambil dari purchasing vendor. Di sini eh, meliputi list-list vendor. Lalu untuk tabel faktanya, yaitu yang pertama ada tabel sales, itu diambil dari tabel sales order header, lalu melakukan join pada tabel sales order detail. Di sini kami mengambil sales order ID, customer ID, territory ID, salesperson ID, product ID, lalu order date sebagai date key, lalu order quantity, unit price, dan total amount yang didapat dari unit price dikali order quantity. Selanjutnya untuk tabel fakta yang kedua yaitu purchase yang diambil dari purchase order detail, lalu dilakukan join kepada purchase order header yang diambil untuk kolom purchase order ID, vendor ID, product ID, ship method ID, lalu order date sebagai date key, lalu quantity, lalu unit price, dan
terakhir untuk measure-nya yaitu total amount yang didapat dari order quantity dikali unit price. Kemudian lanjut ke proses pengambilan penterian dengan Cube. Setelah melakukan proses STL, kemudian yang dimana merancang struktur tabel fakta dan tabel dimensi, kita bisa menampilkannya dengan membuat file XML baru. Yang pertama untuk tabel sales fakta. Nah, sesuai dari proses ETL yang sebelumnya kita lakukan, itu pada tabel fakta itu ada beberapa tabel dimensi yang digunakan. Yang pertama yaitu date, kemudian produk, kemudian customer, dan terakhir teritori. Nah, kemudian untuk tabel purchase itu menggunakan tabel dimensi date, kemudian produk, kemudian vendor, dan kemudian shipment code. Nah, setelah membuat file XML ini, kita bisa hubungkan ke kementeriannya, dan ketika dijalankan akan menampilkan sesuai dengan skema yang kita buat sebelumnya. Nah, di sini ada net product territories, total sales amount, dan quantity sold. Nah, kemudian untuk fakta penjualan atau purchase juga bisa ditampilkan di tabel purchase atau menemukan date, produk, kemudian purchase amount, quantity purchase, dan growth per tahun. Nah, ini jika di breakdown juga bisa. Kemudian mungkin bisa lanjut ke web BI. Baik, untuk yang selanjutnya ini adalah website OLAP yang dibangun pada Funnel Project ini yang memanfaatkan data warehouse AdventureWorks sebagai sumber data utama. Dan sistem ini dirancang untuk mendukung proses analisis data sales dan purchase secara multidimensi melalui dashboard visual dan query OLAP. Backend system dikembangkan menggunakan Node.js untuk mengelola pengolahan dan penyediaan data, sedangkan frontend dibangun menggunakan Next.js dan Tailwind CSS untuk menampilkan dashboard OLAP yang dinamis, responsif, dan terstruktur. Baik, pada halaman awal kita harus login terlebih dahulu dan memasukkan username dan password. Bisa langsung saja login. Lalu akan terlihat di bagian sidebar ada tiga halaman utama, ada sales, purchase, dan mondrian. Halaman pertama adalah dashboard tabel halaman pertama adalah dashboard tabel fakta sales yang menyajikan hasil analisis data penjualan. Pada halaman ini, data sales dianalisis berdasarkan berbagai dimensi seperti waktu, produk, pelanggan, dan wilayah, sehingga pengguna dapat memahami pola penjualan, pola nilai transaksi, serta tren kinerja penjualan secara menyeluruh. Lalu pada cell distribution ini juga bisa dipencet untuk melihat lebih detailnya terkait teritorinya masing-masing, seperti yang ditampilkan. Lalu lanjut ke halaman kedua, yaitu dashboard tabel fakta purchase yang digunakan untuk menampilkan hasil analisis data pembelian. Dashboard ini memungkinkan pengguna untuk memantau aktivitas purchase seperti nilai pembelian, pemasok, dan periode waktu tertentu, sehingga dapat membantu dalam pengendalian biaya dan evaluasi efisiensi proses pengadaan. Seperti terlihat ada total purchase atau transaction, purchase per month-nya, purchase contribution by supplier-nya, most purchase products, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir adalah halaman mondrian yang berfungsi sebagai media analisis OLAP multidimensi secara langsung. Pada halaman ini, pengguna dapat melakukan eksplorasi data menggunakan fitur seperti slice, dice, drill down, dan roll up berdasarkan skema OLAP yang telah dirancang, dan akan menampilkan hasil yang mendetail. Baik, sekian pemaparan tentang Funnel Project dari kelompok 2. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.